warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Siswoyo, NIM 180301249 dari kelas Agronomi Stambu 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahan pasang surut. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pengelolaan lahan. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah saja. Tipologi lahan pasang surut. 1. Lahan potensial. Lahan potensial adalah lahan yang paling kecil kendalanya dengan ciri lapisan pirit 2%. Berada pada kedalaman lebih dari 30 cm. 2. Lahan sulfat masam. Lahan sulfat masam adalah lahan yang lapisan piritnya berada pada kedalaman kurang dari 30 cm. 3. Lahan salin. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapat intrusi air laut, sehingga mempunyai daya hantar listrik 4 ms per cm. 4. Lahan gambut atau bergambut. Lahan gambut atau bergambut adalah lahan yang mempunyai lapisan gambut. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan pasang surut memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun perlu disadari bahwa di samping memiliki prospek yang baik, pengembangan lahan pasang surut untuk pertanian juga mempunyai berbagai kendala, baik aspek biofisik, aspek pengelolaan lahan, dan aspek tata air yang benar. Kunci utama keberhasilan pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian adalah pengelolaan air. Sistem pengelolaan air yang sesuai di lahan pasang surut adalah sistem satu arah pada lahan-lahan tipe A dan B, dan sistem konservasi pada lahan tipe C dan D. Berikut tujuan pengelolaan air di lahan pasang surut. Lahan pasang surut dapat ditata sebagai sawah, tegalan, dan surjan, disesuaikan dengan tipe luapan air dan tipologi lahan serta tujuan pemanfaatannya. Adapun tujuan penataan lahan adalah sebagai berikut. Dengan penerapan sistem tata air dan penataan lahan yang sesuai, lahan rawa pasang surut tidak hanya dapat diperuntukkan untuk tanaman padi saja, namun berbagai komoditas dapat dikembangkan. Penganekaragaman komoditas dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko kegagalan usaha tani. Namun demikian, sebelum menetapkan komoditas yang akan diusahakan, setidaknya ada 4 pertimbangan yang perlu diperhatikan agar komoditas yang diusahakan dapat berproduksi secara optimal dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Adapun keempat pertimbangan yang dimaksud adalah 1. Agroteknis, 2. Ekonomis, 3. Sosial, dan 4. Pemasaran. Penerapan teknologi budidaya sesuai komoditas harus dilakukan dalam upaya untuk mengoptimalkan produktivitas lahan pasang surut. Penerapan teknologi budidaya meliputi 1. Penyiapan lahan, 2. Pemberian bahan amelioran, 3. Penggunaan varietas yang adaptif, 4. Pemupukan, 5. Pengaturan tanam, 6. Pengendalian hama dan penyakit,